Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Sebelumnya gue udah pernah tuh bahas RAM DDR5 dari Kingston untuk varian Fury Beast RGB yang 16GB dan 32GB-nya. Di saat itu gue bilang ada varian warna putih tapi belum available. Nah sekarang varian putihnya ini udah tersedia nih, dan harganya pun tidak jauh berbeda, bahkan masih terhitung cukup terjangkau untuk sebuah RAM DDR5 32GB. Oke, secara packaging sih memang ya masih mirip dengan varian hitamnya, tapi ada sedikit detail yang membuat varian putih ini berbeda, yaitu dari heatsinknya ini nih memiliki tekstur yang agak-agak kasar dibandingkan varian warna hitamnya, yang teksturnya itu tuh lebih halus dan punya finishing lebih glossy. Nah untuk dimensi juga nggak ada bedanya nih, terhitung masih sebuah RAM yang cukup low profile walaupun ada tambahan seperti heatsink dan RGB. Nah, untuk RAM yang gue pegang ini memiliki kapasitas total 32GB yang sudah dilengkapi dengan profil Intel XMP 3.0 dengan speed 6000 MHz CL40. Dan untuk posisi defaultnya, RAM ini sih berada di speed 4800 MHz CL39. Dan kalau kita lihat nih masuk ke dalam BIOS, RAM ini ternyata memiliki 3 profil XMP dengan speed yang berbeda-beda. Nah, untuk profil Expo bagi user AMD, RAM ini juga menyediakan kok profil tersebut. Namun perlu dicatat Kingston menjualnya dalam bentuk produk yang berbeda, yang kalian bisa identifikasi nih melalui kode produknya. Jadi perlu dicatat sekali lagi, RAM ini tidak dijual dalam bentuk 2 profil sekaligus. Oke, selanjutnya dari spesifikasi yang tertera pada web resmi, chip RAM ini diletakkan pada satu sisi aja nih, atau dikenal dengan istilah RAM single-sided. Jadi bisa diasumsikan kalau RAM ini adalah RAM single rank. Untuk IC pada RAM varian putih ini menggunakan SK Hynix, dan untuk PMIC-nya adalah dari Unpack, yang nanti gue akan bahas lebih lanjut sih potensi overclocking-nya seperti apa. Nah sekarang kita bahas dulu nih RGB-nya, yang mana fitur ini menjadi selling point utama dari Fury Beast RGB. Kalian di sini bisa atur LED RGB ini dengan 2 cara. Yang pertama melalui software RGB motherboard, yang tentu mode warnanya akan bergantung pada motherboard yang kalian pakai. Dan kedua, di sini bisa kalian atur menggunakan software Fury Control, yang mana cara ini ngasih varian mode warna yang lebih banyak dan lebih bervariasi, yang kalian bisa lihat sih sebagai berikut. Sekarang kita coba lihat nih kemampuan RAM ini melalui beberapa hasil benchmark yang telah gue lakukan. Namun sebelum itu berikut spesifikasi test system yang gue gunakan. Untuk tes pertama yaitu AIDA 64 memory copy. Sesuai ekspektasi sih kalau profil XMP dengan speed seperti ini memberikan peningkatan yang cukup signifikan. Begitupun juga pada tes kedua yaitu AIDA 64 memory latency. Kemudian masuk ke tes Cinebench, diperlihatkan pada Cinebench R15 juga ada peningkatan sekitar 20 poin pada tes multicore, dan untuk single core-nya sepertinya tidak sebegitunya pengaruh. Lalu pada Cinebench R23 juga menunjukkan ciri-ciri yang sama yang menunjukkan adanya peningkatan pada tes multicore juga. Kemudian untuk real world test seperti video editing sih, tes sistem gue sepertinya kurang bisa nih menggambarkan peningkatan dari speed RAM yang berbeda. Begitupun juga pada 3D rendering yang sepertinya tes sistem gue kurang begitu memori sensitif nih. Nah untuk tes overclocking gue hanya sempat melakukan tes stability aja, dan RAM ini bisa mendapati speed 6600 MHz CL40 dengan voltase 1,35 volt. Tentu ini adalah speed yang jauh lebih kencang nih dibandingkan sampel review yang Kingston berikan pada video gua sebelumnya. Tapi perlu dicatat bahwa speed ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti memori controller CPU dan juga kemampuan motherboard. Jadi ada kemungkinan kalian bisa dapat speed yang lebih kencang atau lebih lambat nih tergantung dari konfigurasi PC yang kalian gunakan. Dan juga untuk IC, sekedar mengingatkan lagi kalau ini bukan RAM high performance-nya milik Kingston. Jadi banding IC-nya tuh nggak ketat-ketat amat sehingga ada potensi kalian mendapatkan IC yang berbeda seperti di video Kingston gue sebelumnya tuh, yang di situ gue mendapati IC Micron. So ada baiknya sih kalian memang ambil langsung aja yang speed 6000 MHz kayak gini, toh harganya juga udah mulai beda tipis. So kesimpulannya sih gue masih tetap sama ya seperti video sebelumnya, kalau RAM Fury Beast DDR5 RGB ini cocok untuk kalian lirik bagi yang pingin RAM DDR5 terjangkau tapi tetap mendapatkan fitur seperti profil XMP beserta LED RGB. Apalagi Kingston juga sudah melengkapinya dengan software Fury Control, jadi membuat RGB dari RAM ini menjadi cukup unik.
Dan untuk varian warna putihnya sih, ini Kingston memang nggak pernah salah ya menurut gue sama warna putihnya. Mulai dari Fury Beast DDR4 Special Edition dan sekarang Fury Beast DDR5 RGB. Yang tentu ini akan sangat cocok untuk nemenin setup PC berwarna putih milik kalian. Dan mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.